Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gunawan Fahrozi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman belajar tentang pembelajaran SKI, yaitu mengenai bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW menggunakan bahan ajar video PowerPoint interaktif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Ya, ini adalah tampilan menu penggunaannya ya. Mari kita mulai dari petunjuk terlebih dahulu. Petunjuk pelaksanaan KI dan KD. Siswa dijelaskan mengenai bagaimana jalannya pembelajaran melalui KI dan KD. Petunjuk pelaksanaan materi pembelajaran. Siswa diajak untuk membaca dan menyimak materi pembelajaran. Petunjuk pelaksanaan kuis. Setelah membaca dan menyimak materi, siswa diharapkan untuk mengerjakan kuis dengan baik dan benar. Petunjuk pelaksanaan rangkuman. Setelah selesai mengerjakan kuis, siswa langsung diminta merangkum materi. Ya, selanjutnya yaitu kita menuju ke KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Siswa dapat menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu siswa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Mari kita selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 1.1 yaitu menghayati peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu merefleksikan nilai-nilai positif dari bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu menceritakan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali saja. Selanjutnya kita langsung ke menu materi. Yang pertama yaitu peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu diawali dengan kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Selanjutnya yaitu peristiwa di Persia. Istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh, api Persia, sembayangan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun menjadi padam. Danau sawah menyurut. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ketika berusia 5 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berjalan.
Pada usia 9 bulan, Nabi Muhammad bisa berbicara. Ketika berusia 2 tahun, Nabi Muhammad sudah dilepas untuk mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Pada suatu hari, ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak lain, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril memegangi Nabi Muhammad SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad SAW dan menyingkirkan sebuah gumpalan seraya menyatakan, "Inilah bagian dirimu yang dikuasai syaitan." Malaikat Jibril kemudian memandikan Nabi Muhammad SAW dalam baskom dari emas dengan air dari sumur Zam-Zam yang suci di dekat Ka'bah sebelum menutup kembali dada beliau. Selanjutnya, Nabi Muhammad dalam pengasuhan pamannya. Suatu hari Abu Thalib ingin Nabi Muhammad SAW berganti pakaian di hadapan Abu Thalib sebelum pergi tidur. Si kecil Nabi Muhammad SAW tak menyukai keinginan seperti itu. Namun karena tak dapat mentah-mentah menolak keinginan pamannya, si kecil Nabi Muhammad SAW meminta pamannya untuk memalingkan mukanya ketika Nabi Muhammad SAW melepaskan pakaiannya. Tentu saja Abu Thalib kaget, karena orang dewasa Arab sekalipun pada masa itu tidak menolak bila diminta telanjang bulat di hadapan orang lain. Kata Abu Thalib, "Aku tak pernah mendengar dia berbohong, juga tidak pernah aku melihat dia melakukan sesuatu yang tak senonoh. Kalau perlu saja Muhammad tertawa, dia juga tak ingin ikut dalam permainan anak-anak. Dia lebih suka sendirian dan selalu sopan, rendah hati, dan bersahaja." Selanjutnya yaitu awan menaungi perjalanannya. Pendeta Bahira terheran-heran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Makkah. Kafilah ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Di atas mereka ada awan yang mengarungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Pendeta ini memandangi rombongan ini seakan mencari sesuatu dari mereka. Dia mendekat, lalu memegang tangan Muhammad SAW yang masih anak-anak sambil berkata, "Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta." Selanjutnya yaitu rahim Khadijah yang berusia 40 tahun menjadi subur. Nabi Muhammad SAW menikah di usia yang ke-25 dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Seperti biasanya, usia 40 tahun adalah batas masa kesuburan perempuan. Namun, ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, justru rahim Khadijah menjadi semakin subur. Dari hasil perkawinan yang berkah ini lahir 6 orang anak, yaitu Qasim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, dan Abdullah. Tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Tanda kenabian yang satu ini disebut dengan Khatam an-Nabuwah yang dibawa sejak lahir. Khatam an-Nabuwah artinya distempel kenabian. Tanda ini adalah tahilalah berwarna hitam kekuningan-kuningan. Sebagai ulama mengatakan di situ tertulis Muhammad Rasul utusan Allah. Kita kembali lagi ke menu awal. Selanjutnya
kita memasuki kuis ya. Di dalam kuis ini terdapat ada beberapa pertanyaan. Nanti ketika jawabannya benar, maka akan muncul gambar orang senang. Dan nanti ketika jawaban yang salah, maka akan muncul gambar orang bersedih. Apakah yang terjadi ketika pada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? A. Yaitu runtuhnya istana Kisra. B. Hancurnya kota Mekkah. C. Bertaubatnya kaum Quraisy. Bagaimana jawabannya menurut kalian? Ya, benar. A. Hancurnya istana Kisra. Sekarang kita menuju pertanyaan kedua. Pada usia berapakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bisa berjalan? Yang pertama yaitu A. 2 tahun, B. 5 bulan, C. 9 bulan. Apa jawabannya? Kita lihat terlebih dahulu ya. Oh, salah. Atau B? Oh ya, benar. Jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya soal ketiga, siapakah nama paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengasuh beliau sejak kecil? A. Abu Lahab, B. Abu Sayyaf, C. Abu Thalib. Mana yang benar? Ya, C. Abu Thalib. Selanjutnya soal keempat, yaitu siapakah nama pendeta yang menghampiri Nabi dan kafilah dagang ketika berada di tengah gurun pasir? A. Pendeta Bahira, B. Pendeta Peri, C. Pendeta Petrus. Apa jawabannya? Ya, benar. A. Pendeta Bahira. Soal kelima, pada usia berapakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah? A. 19 tahun, B. 23 tahun, C. 25 tahun. Jawaban yang benar? Iya, betul. Jawaban yang benar adalah C. 25 tahun. Ya, selanjutnya soal ke-6. Apa yang dimaksud dengan khatam an-nabuwah? A. Tanda kenabian, B. Tanda kemanusiaan, C. Tanda kemewahan. Jawaban yang benar adalah iya, benar. A. Tanda kenabian. Selanjutnya atau soal terakhir, yaitu terdapat pada Al-Quran surah apakah mengenai pemberitaan dari Nabi Isa alaihissalam tentang akan adanya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu A. Quran surah Al-Isra, B. Quran surah As-Saff ayat 6, C. Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Yang mana? Apakah C? Mari kita coba. Salah. Apakah A? Kita coba. Salah juga. Berarti jawabannya B ya. Dan itulah tadi beberapa kuis yang dapat kita kerjakan. Selanjutnya yaitu kita ke rangkuman materi akhir. Peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, peristiwa di Persia, yaitu hancurnya istana Kisra. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, ketika berusia 5 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berbicara. Ketika berusia 2 tahun, Nabi Muhammad sudah dilepas untuk menggembala kambing bersama anak-anak Halimah, pengasuhan pamannya. Abu Thalib juga
terkejut ketika tahu di bawah perilaku anak ini beda dengan perilaku anak-anak lainnya. Tak seperti anak-anak sekitarnya, Muhammad sekitarnya Nabi Muhammad SAW tak pernah tamak dengan makan. Tak seperti adat yang berlaku pada masa itu. Nabi Muhammad SAW selalu menyirapi rambutnya dan wajah serta tubuh Nabi Muhammad selalu bersih. Selanjutnya yaitu awan menaungi perjalanannya. Pendeta Bahira terheran-heran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Mekah. Kafilah ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Selanjutnya yaitu rahim Khadijah yang berusia 40 tahun menjadi subur. Nabi Muhammad SAW menikah di usia yang ke-25 tahun dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Seperti biasanya, usia 40 tahun adalah batas masa kesuburan perempuan. Namun ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, justru rahim Khadijah menjadi semakin subur. Selanjutnya yaitu tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Tanda kenabian yang satu ini disebut dengan khatam an-nubuwah, yang dia bawa sejak lahir. Khatam an-nubuwah artinya stempel kenabian, kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Berita kerasulan Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh pedagang Yahudi Makkah, penduduk Yahudi Madinah, pendeta Buhaira di wilayah Syam, dan pendeta Waraqah bin Nawfal di Makkah mengisyaratkan adanya kabar tersebut dari kitab dan para nabi dahulu. Selanjutnya yaitu kembali. Dan itu tadi sedikit pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.